relawan memang tak harus memakai lencana. Peribahasa itu mungkin cocok disematkan kepada Ardian Kurniawan Santoso, mantan residivis yang kini menjadi relawan penolong Nenek Sukiyah warga Dusun Karangombo, Desa Polobogo, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Nanti jalannya. Pasar nanti? Pasar? Apa? Ya sih, potong sini ya. Terus. Terus apa sini? Iya. Mbak, potong Mbak. Potong Mbak. Ya sih, potong sih. Alhamdulillah, Mbak, potong Mbak. Sukiyah adalah wanita berusia 50 tahun yang selama hampir 27 tahun hanya berada dalam rumah dengan kondisi duduk dan rambutnya tak pernah dipotong. Ia hidup seorang diri dalam keadaan mata tak bisa melihat dan rumah yang gelap karena aliran listrik dirusaknya. Hingga akhirnya datanglah pria bernama Ardian Kurniawan Santoso, seorang relawan asal Salatiga yang dengan sigap rela menolong wanita parubaya tersebut. Ardian adalah seorang relawan aksi cepat tanggap asal Salatiga yang mengaku pernah mengalami masa lalu kelam. Ia harus mendekam di dalam jeruji besi sebanyak 2 kali. Pada tahun 2014 ia dipenjara di Jember, Jawa Timur lantaran tertangkap tengah mencuri sebuah truk berisi beras sebanyak 8 ton. Hingga akhirnya ia harus mendekam dalam jeruji besi selama 2 tahun. Setelah resmi bebas, lagi-lagi Ardian beraksi di berbagai toko retail di wilayah Salatiga dan Boyolali. Namun siapa sangka dalam masa tahanan yang kedua ini, Ardian justru mencari jalan tobat agar bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Hingga akhirnya ia berpikir untuk menjadi seorang relawan pada tahun 2017. Ia tergabung dalam Masyarakat Relawan Indonesia. Ardian bertugas sebagai koordinator wilayah Salatiga dan Kabupaten Semarang. Selama menjadi relawan, Ardian mengaku bergetar hatinya saat bertemu dengan Nenek Sukiyah. Kala itu kondisi Nenek Sukiyah sangat memprihatinkan. Namun kini Ardian merasa lega hatinya lantaran nenek sudah berangsur membaik meski belum pulih sepenuhnya. Dia begitu bahagia sekali di sini dengan teman-teman yang merawatnya. Ini salah satu yang merawatnya, Bu. Nah, ini beliau yang merawatnya di sini ya. Relawan tangguh. Jongkok Bu. Relawan tangguh. Iya. Makan apa? Mau makan apa? Nah, ini saat ini beliau di sini dirawat oleh Bu Lina ya. Ini kelihatan sudah bersih sekali, dia yang memandikan, dia yang menyuapi, ya kasih makan. Pagi dijemur, pagi dijemur, kayak pemean di Bemi. Ini sudah sih mau. Namanya panjang belajar nanti dalam kemanusiaan. Wow, luar biasa. Banyak banget hal yang bisa kita petik dari tayangan yang singkat tadi ya. Yang pertama kalau aku sih ya, selain memang sangat terkejut dan prihatin melihat kondisi daripada seseorang yang bisa diabaikan sampai sedemikian. Tapi aku juga sangat fokus kepada Ardian, di mana ini memang benar-benar deh, jangan pernah menilai buku dari sampulnya saja. Betul. Ardian walau pernah 2 kali harus masuk penjara, pernah 2 kali membuat kesalahan, tapi akhirnya memang dia ditentukan oleh sikapnya, oleh aksinya, membantu seseorang yang mungkin sudah tidak
dipedulikan oleh orang lain. Dan yang menarik adalah Ibu Sukiyah ini dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Tidak ada satupun bahkan. Keluarga Jadi dia juga milih-milih nggak ada. orang. Iya. Tetangganya juga enggak. Tapi dengan Ardian dia mau bahkan mengizinkan mendekati untuk memotong rambutnya. Artinya kan memang ada sesuatu yang sangat tulus dari orang ini yang mau membuat Ibu Sukiyah akhirnya mengizinkan dia untuk masuk ke dalam areanya. Betul. Iya, kan Wow. sama ya. Kalau intinya dunia ini butuh lebih banyak orang baik daripada orang pintar. Karena orang pintar sudah terlalu banyak di dunia ini sehingga kepintarannya itu justru berujung saling menghujat. Tapi karena orang baik akan membuat lingkungan kita jadi lebih baik. Betul, betul. Setuju. Sama kali ya kalau kita nih lagi sama anak kecil. Kadang kan anak kecil suka punya feeling ya. Iya. Ini orang iya, baik iya. apa bukan? Kalau orang baik dia mau dideketin. Kalau orang yang mungkin kurang baik ya besok-besok dia deketin lagi gitu. Maksudnya untuk main bareng. Betul. Ya mungkin kalau misalnya kita mau nolong orang juga. Kalau seandainya orang yang mau ditolong saat itu belum mau mengizinkan ditolong, jangan berhenti untuk Betul. berniat berbuat baik. Dan ini juga jadi inspirasi untuk kita untuk lebih peduli dengan siapapun itu termasuk juga dengan tetangga-tetangga sekitar kita. Karena 27 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk mengetahui ada salah satu warga di sekitar rumah kita yang mengalami gangguan mental dan membutuhkan bantuan. Tapi kita juga bersyukur bahwa sang ibu sudah dibawa ke dinas sosial. Iya, amin. Oke lah kalau begitu berikutnya buat pemirsa Anda pencinta kuliner kita punya satu berita yang luar biasa buat kuliner di Indonesia. Spesial banget. Makanya jangan kemana-mana tetap di. Insert story. Makanan ya, Van? Gak mau. Makanan ya, enak dong.